Bapak dan Ibu, banyak perempuan di usia senja merasa dirinya mulai tidak dianggap lagi. Dulu ia kuat mengurus rumah, membesarkan anak, bahkan ikut menopang ekonomi keluarga. Tapi setelah anak-anak dewasa dan suami pensiun atau telah tiada, sering muncul perasaan tidak dibutuhkan. Disinilah pentingnya kita memahami satu hal besar. Perempuan yang tetap mandiri di usia lanjut justru lebih dihormati, bukan lebih ditinggalkan. Kemandirian bukan berarti keras atau tidak butuh siapapun, melainkan kemampuan menjaga diri, emosi, dan harga diri dengan tenang. Di usia 60 tahun ke atas, cara orang memandang kita tidak lagi hanya dari apa yang kita berikan, tetapi dari bagaimana kita berdiri sebagai pribadi. Perempuan yang masih bisa mengatur hidupnya, mengelola uangnya, mengurus kesehatannya, dan menjaga pikirannya, memancarkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Anak, menantu, bahkan cucu bisa merasakannya. Mereka melihat sosok yang tidak mengeluh berlebihan, tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang lain, dan tidak memaksa dikasihani. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Silakan tuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu sedang menyimak dari mana. Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Dengan berbagi asal daerah, kita bisa saling mengenal dan merasa lebih dekat, seperti sedang duduk bersama di satu ruang yang hangat. Sekarang mari kita masuk ke makna kemandirian itu sendiri. Banyak orang salah paham. Mereka mengira perempuan mandiri berarti tidak mau dibantu, tidak mau dekat dengan keluarga, atau merasa paling kuat. Padahal yang dimaksud mandiri secara psikologis adalah perempuan yang tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan ketenangan. Ia boleh dibantu, boleh disayang, tapi tidak menjadikan dirinya lemah ketika tidak mendapatkannya. Seorang perempuan yang mandiri tahu bagaimana menenangkan dirinya sendiri. Ketika anak tidak sempat datang, ia tidak langsung merasa ditinggalkan. Ketika menantu sibuk, ia tidak merasa tidak dihargai. Ia mengisi harinya dengan hal-hal bermakna, merawat diri, beribadah, membaca, berkebun, atau sekadar menikmati pagi dengan tenang. Dari sikap inilah muncul aura yang membuat orang lain hormat tanpa diminta. Inilah mengapa dalam psikologi, kemandirian perempuan justru membuatnya lebih disegani. Bukan karena ia keras, tapi karena ia utuh sebagai pribadi. Dan di usia senja, keutuhan diri inilah yang menjadi sumber wibawa sejati. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana perempuan mandiri justru lebih disayang anak dan keluarga, bukan malah dijauhi. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang sering luput disadari oleh banyak orang tua. Anak-anak dewasa sebenarnya lebih tenang dan lebih hormat kepada ibu yang mandiri dibanding ibu yang terlalu bergantung, bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena beban emosi itu sangat terasa. Ketika seorang ibu selalu merasa kesepian, selalu mengeluh, dan selalu menuntut perhatian, anak-anak akan merasa bersalah setiap kali mereka tidak bisa datang atau menelpon. Rasa bersalah yang terus-menerus itu pelan-pelan berubah menjadi jarak. Sebaliknya, ketika seorang perempuan terlihat kuat, tenang, dan bisa mengurus dirinya sendiri, anak-anak justru merasa lebih nyaman untuk mendekat. Mereka datang bukan karena terpaksa, tapi karena rindu. Mereka menelepon bukan karena takut dimarahi, tapi karena ingin berbagi. Kemandirian membuat hubungan terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih tulus. Inilah yang jarang dipahami banyak orang tua di usia senja. Ada sebuah kisah sederhana dari Bu Ratna, 68 tahun, seorang janda yang tinggal sendiri. Ia tidak pernah memaksa anak-anaknya datang. Ia mengisi hari dengan merawat tanaman, membaca, dan mengikuti pengajian. Ketika anak-anaknya berkunjung, rumahnya selalu terasa tenang dan penuh senyum. Anak-anaknya sering berkata, "Ibu itu seperti tempat pulang yang nyaman, bukan tempat penuh beban." Itulah kekuatan perempuan mandiri. Ia membuat orang ingin datang, bukan terpaksa datang. Perempuan yang mandiri juga tidak menjadikan masa lalu sebagai senjata. Ia tidak terus-menerus mengungkit pengorbanan. Ia tidak membuat anak merasa berutang sepanjang hidup. Ia percaya bahwa cinta yang sejati tidak perlu ditagih. Sikap inilah yang justru membuat anak lebih menghargai, karena mereka merasa dihormati sebagai orang dewasa. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih mandiri, itu bukan berarti Anda menjauh dari keluarga.
Justru Anda sedang membangun jembatan yang lebih kuat. Kemandirian membuat hubungan menjadi lebih sehat karena tidak lagi dibangun di atas rasa kasihan, tapi di atas rasa hormat dan cinta. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, simpanlah baik-baik. Dan bila ada keluarga atau sahabat yang mungkin perlu mendengarnya, tidak ada salahnya membagikan video ini secara pelan-pelan. Kita belajar bukan untuk menggurui, tetapi untuk tumbuh bersama di usia yang semakin matang. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kemandirian membuat perempuan terlihat lebih anggun dan berwibawa di mata siapapun, Bapak dan Ibu. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh uang atau hiasan luar, yaitu wibawa. Wibawa lahir dari dalam diri. Dan salah satu sumber wibawa terbesar pada seorang perempuan di usia senja adalah kemandirian batin. Perempuan yang mandiri, tidak mudah panik, tidak mudah merasa terancam, dan tidak mudah merasa kalah. Sikap inilah yang membuatnya terlihat anggun meskipun rambut memutih dan tubuh tak lagi sekuat dulu. Anggun bukan berarti berdandan mewah atau selalu tampil sempurna. Anggun adalah ketika seseorang tenang dengan dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan tidak menggantungkan harga dirinya pada pujian anak, menantu, atau orang sekitar, ia memancarkan keteduhan. Orang lain bisa merasakannya. Ia tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menunjukkan siapa dirinya. Kehadirannya saja sudah membawa rasa hormat. Banyak perempuan yang tanpa sadar kehilangan wibawa karena terlalu sering meminta perhatian. Kalimat-kalimat seperti, "Ibu ini sendirian, kamu tidak peduli," atau "Ibu sudah tua, tidak ada yang mengurus," terdengar seperti jeritan hati. Tapi dalam psikologi, kalimat seperti itu justru membuat orang lain merasa tertekan. Dan orang yang merasa tertekan akan menjauh, bukan mendekat. Inilah mengapa kemandirian membuat perempuan terlihat lebih bermartabat. Ada kisah Busri, 72 tahun, yang tinggal sendiri setelah suaminya wafat. Ia tidak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Jika rindu, ia mendoakan. Jika sepi, ia membaca atau merajut. Ketika anak datang, mereka melihat ibu yang kuat dan damai. Tanpa disadari, anak-anaknya jadi lebih hormat dan lebih sering ingin berkunjung. Bukan karena kewajiban, tapi karena kagum pada keteguhan hati ibunya. Perempuan yang mandiri tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain sepenuhnya. Ia datang dari cara kita memandang hidup. Dari cara kita berdamai dengan keadaan. Dari cara kita menerima usia dengan lapang. Inilah yang membuat perempuan mandiri tampak lebih bercahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan tapi menenangkan. Di usia senja, anggun bukan lagi tentang penampilan, tapi tentang sikap. Dan sikap yang paling memikat adalah ketenangan dan kemandirian. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana kemandirian membantu perempuan menjaga kesehatan emosional dan tidak mudah terluka oleh sikap orang lain. Bapak dan Ibu, salah satu luka terbesar di usia senja bukanlah sakit fisik, tetapi sakit hati. Banyak perempuan merasa mudah tersinggung, mudah kecewa, dan mudah merasa tidak dihargai. Padahal seringkali sumber dari luka itu bukan karena orang lain jahat, tetapi karena hati kita terlalu bergantung pada sikap orang lain. Disinilah kemandirian emosional menjadi pelindung yang sangat penting bagi perempuan di usia lanjut. Perempuan yang mandiri secara batin tidak menaruh seluruh kebahagiaannya di tangan anak, menantu atau cucu. Ia tidak menunggu orang lain datang untuk merasa bahagia. Ia tahu bagaimana menenangkan dirinya sendiri. Ketika anak sibuk dan tidak sempat menelepon, ia tidak langsung berpikir bahwa dirinya dilupakan. Ia mengerti bahwa setiap orang punya hidup dan beban masing-masing. Sikap ini membuat hatinya lebih aman dan tidak mudah terluka. Ada seorang ibu bernama Bu Wening, 69 tahun, yang dulunya sering menangis karena anak-anaknya jarang datang. Setelah belajar mengisi hari dengan kegiatan sendiri seperti memasak resep baru, membaca dan beribadah, perlahan ia merasa lebih kuat. Suatu hari ia berkata, "Sekarang anak datang, saya senang. Tidak datang pun saya tetap tenang." Inilah tanda hati yang mandiri. Dan dari situlah justru anak-anaknya mulai datang lebih sering, karena mereka tidak lagi merasa ditekan. Perempuan yang mandiri juga tidak menjadikan dirinya sebagai korban keadaan. Ia tidak terus-menerus merasa dirinya paling menderita.
Ia memilih untuk melihat apa yang masih bisa disyukuri. Dari sinilah muncul kekuatan yang membuat orang lain menghormatinya. Orang lebih mudah menghargai seseorang yang tidak terus-menerus mengeluh, tetapi tetap berdiri tegar dalam keterbatasan. Bapak dan Ibu, kemandirian bukan membuat kita dingin. Justru sebaliknya, ia membuat cinta kita lebih hangat. Karena kita mencintai tanpa rasa takut kehilangan dan memberi tanpa rasa menuntut. Inilah bentuk cinta yang paling menenangkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. Jika sampai di sini Bapak dan Ibu merasa sedang belajar menjadi lebih tenang dan kuat, simpanlah pesan ini baik-baik. Dan bila video ini terasa membawa keteduhan, tidak ada salahnya membagikannya kepada orang-orang yang kita sayangi. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana kemandirian membuat perempuan lebih dihormati dalam keluarga besar dan lingkungan sosialnya. Bapak dan Ibu di dalam keluarga besar seringkali yang paling dihormati, bukanlah yang paling banyak bicara, tetapi yang paling tenang dan teguh. Perempuan yang mandiri membawa aura kestabilan. Ia tidak mudah terbawa emosi, tidak gampang mengeluh, dan tidak suka memperbesar masalah. Tanpa disadari, sikap seperti ini membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Dan di mana ada rasa aman, di situ tumbuh rasa hormat. Perempuan yang mandiri tidak suka mencampuri semua urusan. Ia tahu kapan memberi saran dan kapan cukup mendengar. Sikap ini sangat dihargai oleh anak, menantu, dan cucu. Mereka merasa dihormati sebagai pribadi. Mereka tidak merasa dihakimi atau diatur. Justru karena itulah mereka lebih terbuka dan lebih sering meminta pendapat. Wibawa perempuan mandiri tidak datang dari mengontrol, tetapi dari kebijaksanaan. Ada kisah Bu Aminah, 74 tahun, yang dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang disegani. Ia tidak pernah menggurui, tetapi selalu hadir dengan senyum dan ketenangan. Tetangga sering datang kepadanya untuk sekadar berbagi cerita. Anak-anak dan menantunya pun menghormatinya, karena mereka tahu Bu Aminah tidak suka memihak atau memperkeruh suasana. Ia memilih menjadi penyejuk, bukan api. Perempuan mandiri juga tidak menggunakan rasa bersalah sebagai alat. Ia tidak membuat orang lain merasa berutang karena pengorbanan masa lalu. Ia percaya bahwa cinta tidak perlu ditagih. Sikap inilah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa bebas, dan dari kebebasan itulah lahir rasa hormat yang tulus. Bapak dan Ibu, hormat yang sejati tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh dari sikap yang konsisten, dari ketenangan yang nyata, dan dari kebijaksanaan dalam bersikap. Dan semua itu adalah buah dari kemandirian batin yang matang. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kemandirian membuat perempuan lebih damai menghadapi usia, tanpa takut ditinggalkan atau dilupakan. Bapak dan Ibu, salah satu ketakutan terbesar di usia senja adalah rasa takut ditinggalkan. Takut anak tidak datang lagi, takut dilupakan, takut hidup menjadi sepi. Rasa takut ini sering membuat seseorang menjadi posesif, mudah tersinggung, dan penuh tuntutan. Padahal sikap seperti itu justru membuat orang lain merasa tertekan dan ingin menjauh. Disinilah kemandirian menjadi kunci yang membebaskan. Perempuan yang mandiri tidak menjadikan kehadiran orang lain sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Ia menikmati kebersamaan, tapi tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada orang lain. Ketika anak sibuk, ia tetap bisa menjalani hari dengan tenang. Ketika cucu jarang datang, ia tetap bisa tersenyum dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermakna. Inilah kekuatan yang membuatnya tidak takut kehilangan. Ada kisah Bu Sulastri, 70 tahun, yang dulu sangat takut ditinggal. Ia sering menelpon anaknya berkali-kali dalam sehari. Lama-lama anaknya merasa tertekan. Setelah Bu Sulastri mulai mengikuti kegiatan lansia dan punya rutinitas sendiri, hidupnya berubah. Ia tidak lagi merasa sepi berlebihan. Dan justru karena itulah, anak-anaknya mulai datang lebih sering. Karena mereka melihat ibu yang lebih bahagia dan lebih tenang. Kemandirian mengubah energi dalam hubungan. Dari energi takut kehilangan menjadi energi rindu yang sehat. Orang yang mandiri tidak mengejar kehadiran, tetapi menciptakan ruang yang nyaman untuk orang datang dengan sukarela. Dan itulah yang membuat hubungan lebih hangat dan lebih tulus. Bapak dan Ibu, di usia senja, kita tidak membutuhkan banyak orang di sekitar kita. Kita membutuhkan ketenangan di dalam diri. Dan kemandirian adalah pintu menuju ketenangan itu. Dari sanalah rasa aman sejati tumbuh, tanpa harus bergantung pada siapapun.
Jika pembahasan ini terasa menyentuh, simpanlah dalam hati. Dan bila dirasa bermanfaat, tidak ada salahnya dibagikan secara lembut kepada orang-orang terdekat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana kemandirian membuat perempuan tetap bahagia meski hidup sederhana. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira kebahagiaan datang dari harta, perhatian, atau fasilitas. Padahal di usia senja, kebahagiaan sejati justru lahir dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang. Perempuan yang mandiri tidak menjadikan materi atau perlakuan orang lain sebagai ukuran bahagianya. Ia bisa merasa cukup meski hidup sederhana, karena hatinya tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Perempuan yang mandiri tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tapi ia memilih untuk tidak menyalahkan keadaan. Ia tidak iri pada kehidupan orang lain, tidak merasa lebih rendah karena keterbatasan. Ia melihat apa yang ada di hadapannya dan bersyukur. Dari sikap ini lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli. Orang-orang di sekitarnya bisa merasakannya, dan itulah yang membuat mereka menghormatinya. Ada seorang nenek bernama Bu Yani, 73 tahun, yang hidup sangat sederhana. Rumahnya kecil, penghasilannya pas-pasan, tapi wajahnya selalu tenang. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Saya tidak punya banyak, tapi saya merasa cukup." Anak-anaknya sering berkata bahwa ibunya adalah orang yang paling kuat secara batin. Kemandirian hatinya membuat hidupnya terasa kaya. Perempuan mandiri tidak menggantungkan kebahagiaan pada apa yang tidak ia miliki. Ia fokus pada apa yang masih bisa ia lakukan. Dari memasak sederhana, menata rumah, beribadah, hingga menikmati pagi. Hal-hal kecil ini menjadi sumber kebahagiaan yang stabil. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tetapi bahagia yang tenang dan tahan lama. Bapak dan Ibu, kebahagiaan seperti ini justru membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, hanya kehadiran yang hangat. Inilah kekuatan perempuan mandiri. Ia membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana kemandirian membuat perempuan lebih kuat menghadapi perubahan usia dan kehilangan. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, semakin banyak hal yang harus dilepaskan. Kekuatan tubuh berkurang, teman satu persatu pergi, pasangan mungkin telah tiada, dan peran kita dalam keluarga berubah. Inilah fase hidup yang paling sunyi bagi banyak perempuan. Tetapi perempuan yang mandiri secara batin tidak runtuh oleh kehilangan. Ia boleh bersedih, tetapi tidak tenggelam. Ia boleh merindukan, tetapi tidak kehilangan arah hidup. Perempuan mandiri tidak menggantungkan jati dirinya pada siapapun. Ketika pasangan pergi, ia tidak kehilangan makna hidup. Ketika anak sibuk, ia tidak merasa tidak berguna. Ia tahu bahwa dirinya tetap bernilai, bukan karena siapa yang ada di sampingnya, tetapi karena siapa dirinya sebagai manusia. Inilah fondasi psikologis yang membuatnya kuat menghadapi perubahan usia. Ada kisah Bu Halimah, 75 tahun, yang kehilangan suami setelah 40 tahun bersama. Di awal, hidup terasa kosong. Tetapi perlahan ia membangun rutinitas baru. Ia belajar menikmati pagi sendiri, merawat tanaman, mengikuti kajian, dan menulis di buku harian. Ia berkata, "Saya kehilangan suami, tapi saya tidak kehilangan diri saya." Kalimat ini menunjukkan betapa kuatnya kemandirian batin seorang perempuan. Tanpa kemandirian, kehilangan terasa seperti kehancuran. Tetapi dengan kemandirian, kehilangan berubah menjadi fase hidup yang bisa dilewati dengan martabat. Perempuan mandiri tidak menunggu orang lain datang untuk menyelamatkan dirinya dari kesepian. Ia menyelamatkan dirinya sendiri dengan sikap, makna, dan kedewasaan hati. Bapak dan Ibu, usia senja bukan tentang mempertahankan masa lalu. Usia senja adalah tentang menerima apa yang berubah tanpa kehilangan harga diri. Dan kemandirian adalah jembatan agar kita bisa berjalan di masa tua dengan kepala tegak dan hati tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa sedang berada di fase banyak perubahan, simpanlah segmen ini baik-baik. Dan jika ada orang terdekat yang sedang berjuang menghadapi kehilangan, tidak ada salahnya membagikannya dengan lembut. Di segmen berikutnya, kita akan membahas satu hal penting. Bagaimana kemandirian membuat perempuan tetap dihargai meski tidak lagi bergantung pada siapapun. Bapak dan Ibu, banyak perempuan takut menjadi mandiri karena khawatir akan terlihat dingin atau tidak dibutuhkan. Padahal justru sebaliknya. Dalam psikologi hubungan,
Seseorang yang tidak bergantung justru lebih dihargai, karena ia tidak hadir sebagai beban, melainkan sebagai kehadiran yang utuh. Perempuan yang mandiri tidak menempel pada orang lain untuk merasa aman. Ia berdiri sendiri, dan dari sanalah muncul rasa hormat. Ketika seorang perempuan tidak terus-menerus meminta perhatian, tidak memaksa untuk didatangi dan tidak menuntut untuk diutamakan, orang-orang justru merasa lebih nyaman mendekat. Anak-anak merasa bebas mencintai tanpa rasa bersalah. Menantu merasa aman tanpa takut dihakimi. Cucu pun merasakan kehangatan tanpa tekanan. Semua ini terjadi karena energi yang dibawa oleh perempuan mandiri adalah ketenangan, bukan kecemasan. Ada kisah Bu Farida, 71 tahun, yang dikenal di keluarganya sebagai sosok yang paling dihormati. Ia jarang menuntut, jarang mengeluh. Jika anak datang, ia menyambut dengan bahagia. Jika tidak, ia tetap menjalani harinya dengan damai. Suatu hari menantunya berkata, "Kami selalu ingin datang ke rumah ibu, karena rasanya tenang di sana." Itulah buah dari kemandirian batin. Perempuan yang mandiri juga tidak menjadikan dirinya sebagai pusat drama. Ia tidak membesarkan masalah, tidak mempermainkan emosi, dan tidak memancing simpati. Sikap inilah yang membuatnya disegani. Karena orang merasa aman berada di dekat seseorang yang stabil dan dewasa secara emosional. Bapak dan Ibu dihormati tidak berarti ditakuti. Dihormati berarti kehadiran kita memberi rasa nyaman. Dan rasa nyaman hanya bisa lahir dari seseorang yang tidak menuntut, tidak mengontrol, dan tidak bergantung secara berlebihan. Kemandirianlah yang menciptakan semua itu. Pada segmen terakhir kita akan merangkum semuanya dan melihat bagaimana kemandirian perempuan menjadi kunci kebahagiaan, kehormatan, dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, dari awal sampai akhir pembahasan ini kita sudah melihat satu benang merah yang sangat kuat. Perempuan yang mandiri bukan perempuan yang dingin atau menjauh dari keluarga, melainkan perempuan yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kita membahas bagaimana kemandirian membuat seorang perempuan lebih tenang menghadapi usia, lebih anggun dalam bersikap, lebih dihormati oleh anak dan menantu, serta lebih kuat menghadapi kehilangan dan perubahan hidup. Semua ini bukan datang dari kekuatan fisik, melainkan dari keteguhan batin dan kedewasaan emosi. Kita juga belajar bahwa banyak konflik di usia senja bukan berasal dari kurangnya kasih sayang, tetapi dari ketergantungan yang berlebihan. Ketika seorang perempuan menggantungkan kebahagiaannya sepenuhnya pada anak atau pasangan, hatinya menjadi rapuh, mudah kecewa, mudah tersinggung, dan mudah merasa tidak dihargai. Sebaliknya, ketika seorang perempuan mampu menenangkan dirinya sendiri, mengisi hidupnya dengan makna, dan berdiri dengan rasa cukup, hubungan justru menjadi lebih hangat dan lebih tulus. Kemandirian membuat cinta menjadi lebih sehat. Anak-anak tidak merasa terbebani. Menantu tidak merasa tertekan. Cucu merasakan kehadiran yang menenangkan. Semua itu terjadi karena seorang perempuan mandiri tidak menuntut untuk dicintai, tetapi menghadirkan dirinya dengan sikap yang layak dicintai. Inilah mengapa perempuan mandiri lebih dihormati. Bukan karena ia keras, tetapi karena ia stabil, sabar, dan penuh pengertian. Bapak dan Ibu, usia senja bukan waktu untuk mengejar siapa yang paling perhatian. Usia senja adalah waktu untuk menjadi pribadi yang tenang, bijak, dan utuh. Ketika kita sudah utuh, kita tidak lagi merasa takut ditinggalkan. Kita tidak lagi merasa harus memaksa orang lain hadir. Kita menjadi pribadi yang kehadirannya dirindukan, bukan dituntut. Dan inilah kemewahan batin yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang mandiri secara psikologis. Jika rangkaian pembahasan ini terasa menyentuh atau mencerminkan pengalaman hidup Bapak dan Ibu, simpanlah dalam hati dan bawa dalam langkah sehari-hari. Tidak perlu berubah besar-besaran. Cukup mulai dari sikap kecil, menenangkan diri saat kecewa, mengisi hari dengan makna, dan tidak menggantungkan bahagia pada orang lain. Dari situlah perubahan besar akan tumbuh dengan sendirinya. Dan bila Bapak dan Ibu merasa nyaman belajar hal-hal seperti ini bersama kami, semoga kebersamaan ini bisa terus berlanjut di waktu-waktu berikutnya. Di sini kita tidak hanya berbagi ilmu, tapi juga menemani perjalanan batin di usia yang semakin matang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari ruang yang hangat ini. Semoga setiap hari Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan,
kebijaksanaan, dan rasa cukup dalam menjalani hidup.